Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas suatu kasus dari filsafat ilmu tentang bagaimana filsafat ilmu dapat membantu menjembatani perbedaan antara praktik medis dan keyakinan agama, serta apa peran etika dalam pengambilan keputusan ini. Jadi, kasusnya itu di sebuah desa kecil yang terkenal dengan komunitasnya yang religius, seorang dokter baru saja memulai praktiknya. Dokter ini bertekad untuk memberikan perawatan terbaik bagi pasiennya. Namun, ia segera menghadapi tantangan yang tak terduga. Banyak dari pasiennya menolak pengobatan modern yang ia sarankan, seperti vaksinasi dan terapi berbasis ilmiah, dengan alasan bahwa keyakinan agama mereka melarang penggunaan metode tertentu. Salah satu pasien, seorang ibu muda, mengungkapkan bahwa dia lebih memilih mengandalkan doa dan pengobatan tradisional yang telah diwariskan dalam komunitasnya. Ia meyakini bahwa keyakinannya akan menyembuhkan penyakitnya dan menganggap pengobatan modern sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Dokter tersebut merasa frustasi dan bingung karena ia ingin memberikan bantuan tetapi juga harus menghormati keyakinan pasiennya. Situasi ini menciptakan dilema bagi sang dokter yang berusaha mencari cara untuk menjembatani antara ilmu kedokteran dan kepercayaan yang mendalam dari komunitasnya. Dengan penuh perhatian, ia berusaha untuk mendengarkan dan memahami pandangan pasiennya, sambil tetap berupaya untuk memberikan informasi yang akurat tentang kesehatan. Kita bahas kalau kita lihat dari sudut pandang epistemologi atau teori pengetahuan, maka kita tuh bisa melihat bahwa ada dua sumber pengetahuan yang sedang bertabrakan gitu. Yang pertama itu adalah ilmu kedokteran yang bersandar pada metode ilmiah, riset, dan data. Dan yang kedua itu adalah kepercayaan religius yang bersandar pada iman, spiritualitas, dan tradisi. Nah, kita itu sebagai mahasiswa itu diajak untuk enggak langsung memihak salah satu, tapi justru memahami bahwa masing-masing sumber pengetahuan itu punya landasannya sendiri dalam kehidupan manusia. Nah, dengan begitu, filsafat ilmu ini tuh mengajarkan kita untuk tidak memonopoli kebenaran, tetapi melainkan membuka dialog antar sumber pengetahuan gitu. Nah, yang kedua itu kita bahas dari sudut pandang ontologis atau sudut pandang apa itu hakikat penyakit dan penyembuhan. Kalau bagi dokter, penyakit itu adalah kondisi biologis yang bisa didiagnosis dan diobati dengan obat atau tindakan medis. Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang religius, penyakit itu bisa dilihat dari sebagai ujian dari Tuhan atau akibat pelanggaran moral, dan karena itu penyembuhan bagi mereka itu melalui pengampunan, doa, dan iman. Jadi sebenarnya bukan dokter dan pasien itu nggak peduli satu sama lain, tapi mereka hidup dalam kerangka pemahaman realitas yang berbeda. Nah, selanjutnya itu kita bahas dari sudut pandang secara aksiologi, terutama dalam bentuk etika. Di sini itu dokter harus mengambil keputusan yang bukan cuma rasional, tapi juga etis. Dia nggak bisa memaksa pasien, tapi dia juga nggak bisa diam ketika tahu ada resiko kesehatan yang besar gitu. Kalau dalam etika kedokteran, kita itu mengenal prinsip-prinsip kayak berbuat baik untuk pasien, terus tidak membahayakan, terus yang ketiga itu menghormati pilihan pasien. Jadi maksudnya itu dokter harus menyampaikan informasi medis secara jujur kepada pasien, secara jujur dan jelas gitu, tapi tetap menghormati pilihan pasien meskipun berbeda. Etika ini mengingatkan pada
ajaran filsuf yaitu Emmanuel yang mengatakan bahwa etika dimulai saat kita bertemu wajah orang lain, saat kita bertemu kemanusiaan mereka. Nah, pada akhirnya dari kasus ini itu kita belajar kalau filsafat ilmu itu sangat relevan dalam praktik kehidupan nyata. Ilmu bukan hanya soal data dan teori, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan itu digunakan secara manusiawi, bermoral, dan penuh empati gitu. Dan sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa di masyarakat kita yang majemuk itu, dialog antara ilmu dan iman itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi justru yang harus kita jembatani gitu. Karena pada akhirnya ilmu dan agama bukan dua hal yang saling meniadakan, tapi bisa saling melengkapi satu sama lain ketika dijalankan dengan hati dan penuh tanggung jawab. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.